langsung saja mulai ya teman-teman. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Pak Alan Salim dan rekan saya Tanisa Fitri dan juga Putri Puturawi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan topik analisis faktor yang memengaruhi minat mahasiswa statistika Universitas Brawijaya dalam berwisata di Kota Malang dengan metode Principal Component Analysis. Next. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya wisatawan domestik di Kota Malang yang hanya sebesar 1,8% dari jumlah perjalanan wisata Nusantara. Angka tersebut dapat ditingkatkan dengan mengembangkan pariwisata di Kota Malang. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebenarnya apa sih faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa di Kota Malang. Nah, nanti hasilnya bakal dijadikan referensi untuk pengembangan sektor pariwisata di Kota Malang oleh Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata di Kota Malang. Next. Sumber data yang kami gunakan merupakan data primer dengan teknik pengambilan sampel positive sampling, yaitu penyebaran kuesioner dengan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa statistika Universitas Brawijaya yang pernah berkunjung ke salah satu objek wisata di Kota Malang Raya, diperoleh 91 responden. Next. Skala yang kami gunakan adalah kaliber dengan 4 variabel, yaitu daya tarik objek wisata di Malang Raya, kualitas dan kenyamanan objek wisata di Malang, kepuasan mengunjungi objek wisata di Malang, dan kemudahan mengunjungi objek wisata di Malang. Next. Metode analisis yang kami gunakan pertama adalah memasukkan kuesioner ke respondennya dengan kriteria yang telah ditentukan. Setelah mencapai sampel yang cukup, kita melakukan pemeriksaan validitas kuesioner. Semakin baik instrumen penelitian ditandai oleh semakin tingginya nilai koefisien validitas. Next. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan realitas kuesioner dengan uji konsep alfa. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai konsep alfanya lebih dari 0,6. Selanjutnya kita akan menguji asumsi dari analisis faktor. Dapat kita uji asumsi yang pada analisis faktor yaitu uji Vasquez, uji Canford, dan juga uji MSA. Yang pertama adalah uji Vasquez. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel. Dengan hipotesis hanya tidak ada korelasi antar variabel, tetapi terdapat korelasi antar variabel. Anda diterima jika nilai signifikansi pada uji lebih dari alfa, misalnya 0,05. Baik, selanjutnya asumsi yang dilakukan adalah uji Kaiser-Meyer-Olkin, digunakan untuk meneliti ketepatan analisis faktor. Analisis ini dikatakan tepat jika nilai KMO berada di nilai 0,5 sampai 1. Berikut adalah rumus yang digunakan, dengan P adalah jumlah variabel, RIJ adalah koefisien korelasi sederhana antara variabel I dan J, kemudian AIJ adalah koefisien korelasi parsial antara variabel I dan J. Selanjutnya ada uji asumsi measure of sampling adequacy. Uji MSI ini digunakan untuk mengukur indeks perbandingan antara koefisien korelasi parsial untuk tiap variabel. Sedangkan untuk penentuannya adalah jika nilai MSA kurang dari 0,5, maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut dan dikeluarkan dari perhitungan. Selanjutnya, untuk metode analisisnya menggunakan analisis faktor dengan metode ekstraksi Principal Component Analysis atau PCA. Untuk deskripsi umum dari analisis faktor adalah dengan mengekstraksi faktor, kemudian melihat nilai eigen, dan melakukan rotasi serta penamaan pada faktor yang terbentuk. Berikut adalah perhitungan yang dilakukan secara umum. Dengan langkah yang pertama adalah menghitung matriks kovarian dengan persamaan sebagai berikut, kemudian menghitung nilai eigen, dan vektornya dengan persamaan sebagai berikut, kemudian dilanjutkan dengan menentukan variabel baru yang terbentuk dengan mengalihkan variabel asli dengan matriks vektor eigen. Nah, berikut adalah persamaan komponen utama pada umumnya dengan sebagai berikut rumusnya. Dengan KUI adalah komponen utama ke I, EP1 sampai EP selanjutnya adalah koefisien dari variabel tersebut, dan X1 sampai seterusnya adalah variabel awal yang digunakan dalam penelitian. Penentuan variabel yang sangat berpengaruh untuk pembentukan variabel baru nantinya menggunakan analisis loading, di mana
dilihat korelasi antara koefisien di awal, melihat korelasi antara variabel di awal dengan variabel baru yang terbentuk. Kemudian untuk penentuannya, semakin tinggi nilai loading, maka pengaruh variabel semakin besar terhadap pembentukan variabel baru, dan begitu juga sebaliknya. Berikut adalah pembahasan untuk analisis deskriptifnya dengan variabel X1 A1 dengan rata-rata 4,7 yang menandakan sebagian besar responden sangat puas dengan ketertarikan mengunjungi salah satu objek wisata dari Kota Malang. Selanjutnya X1 A2 dengan rata-rata sebesar 4,5275 menandakan sebagian besar responden sangat puas dengan pengalaman berwisata di Kota Malang. Dengan X1 A3 dengan rata-rata 4,32 menandakan sebagian besar responden puas dengan tujuan mengunjungi objek wisata untuk bercengkrama dengan teman atau keluarga. Kemudian untuk item X1A4 dengan rata-rata 4,52 menandakan sebagian responden sangat puas dengan tujuan mengunjungi objek wisata untuk berfoto atau menikmati pemandangan. Kemudian ada item X2B1 dengan rata-rata 4,13 dengan artinya sebagian besar responden puas dengan harga objek wisata di Kota Malang. Kemudian untuk item X2B2 menandakan sebagian besar responden puas dengan sarana prasarana objek wisata di Kota Malang yang sudah layak pakai. Kemudian untuk item X2B4 menandakan adanya sebagian besar responden sangat puas dengan kebersihan objek wisata di Kota Malang. Untuk item X3C1 menandakan sebagian besar responden puas dengan jarak tempuh dan transportasi untuk berpergian ke objek wisata di Kota Malang. Kemudian untuk item X3C2 menandakan sebagian besar responden puas dengan berwisata bersama teman atau keluarga dibandingkan berwisata sendirian. Kemudian untuk item X3C3 menandakan sebagian besar responden sudah puas dengan keindahan objek wisata di Kota Malang dan dapat merekomendasikan objek wisata tersebut ke orang lain. Kemudian untuk item X4D1, sebagian besar responden sudah puas dengan ketertarikan membagikan momen berwisata di objek wisata Kota Malang. Dan selanjutnya untuk item X4D2, sebagian besar responden sudah puas dengan tata Kota Malang secara keseluruhan. Berikut adalah uji validitas dengan penentuan jika nilai R hitung atau nilai korelasinya lebih dari 0,3, maka item dikatakan valid. Dengan itu, maka seluruh variabel dalam penelitian ini sudah valid karena R hitungnya sudah lebih dari 0,3. Kemudian untuk uji reliabilitasnya, didapatkan nilai Cronbus alpha sebesar 0,76, di mana sudah lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan reliable. Sedangkan untuk uji asumsi KMO dan Bartlett, di mana nilai KMO dan Bartlett-nya, nilai KMO-nya sebesar 0,729 dan sudah lebih besar dari 0,5, dan nilai Bartlett-nya sudah 0,0 sekian, sudah kurang dari 0,25 dan tolak nol menandakan bahwa ada korelasi dan dapat disimpulkan bahwa seluruh pengujian asumsi sudah terpenuhi. Dan seluruh item dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis faktor. Baik, kemudian saya akan menjelaskan untuk pemeriksaan kelayakan variabel Measure of Sampling Adequacy atau MSA, didapatkan bahwa hasil seluruh item dari X1 A1 sampai dengan X4D2 didapatkan keputusan bahwa item layak dianalisis. Kemudian lanjut. Baik, kemudian masuk ke analisis utamanya, yaitu analisis faktor. Yang pertama adalah menentukan commonalities-nya dari masing-masing item, inisialnya semuanya 1, dan didapatkan extraction. Yang paling tinggi adalah X1A1 sebanyak 0,802, dan yang paling rendah adalah X4D1 sebesar 0,326. Bisa dilanjutkan. Kemudian didapatkan total variance explain atau total variansi yang dapat dijelaskan pada masing-masing komponen. Terdapat yang 5 yang tertinggi, yaitu 3,531, 1,708, 1,262, 1,119, dan 1,02. Dipilih yang totalnya memiliki nilai lebih dari 1, dengan variance total yang dapat dijelaskan jika dikumulatifkan semuanya sebesar 66,465%. Next. Baik, berikut adalah plot dari total variance explain sebelumnya. Didapatkan bahwa komponen pertama memiliki sumbangsih paling besar sebesar 3,5. Kemudian berhenti di komponen nomor 5, yaitu 1,0196.
Terlihat bahwa komponen 1, 2, 3, 4, 5 memiliki nilai eigen di atas 1 sehingga faktornya terbentuk ada 5. Next. Kemudian berikut adalah komponen matriks yang terbentuk. Dari komponen matriks menunjukkan nilai korelasi antara masing-masing item dengan faktor yang telah terbentuk. Dari tabel berikut masih sulit menentukan posisi yang tepat terhadap tiap item karena terdapat item dengan nilai korelasi yang tidak jauh berbeda dengan komponen yang telah terbentuk. Maka dari itu dilakukan rotasi faktor agar dapat memperjelas posisi item tersebut. Bisa di next. Berikut adalah hasil dari rotasi komponen matriks sebelumnya. Didapatkan hasil bahwa faktor 1 memiliki 4 item pembentuk, yaitu X2B1, X2B2, X2B3, dan X4D1. Kemudian faktor kedua dan memiliki 3 item pembentuk, yaitu X1A2, X1A4, dan X3C1. Kemudian faktor 3 memiliki 2 item pembentuk, yaitu item X1A3 dan X2B4. Faktor 4 memiliki 2 item pembentuk, yaitu item X1A1 dan X3C3. Dan faktor 5 memiliki 2 item pembentuk, yaitu X3C2 dan X4D2. Bisa dilanjut? Baik, berikut adalah kesimpulannya. Berdasarkan hasil dari analisis faktor, pada 13 item di atas yang berhasil direduksi menjadi 5 faktor, yaitu faktor kualitas pelayanan objek wisata, faktor aksesibilitas objek wisata, dan faktor kenyamanan objek wisata, faktor daya tarik wisata, dan faktor sosial wisatawan. Pada kesimpulan kedua, faktor yang paling dominan adalah faktor yang 1, yaitu faktor pelayanan. Karena memiliki nilai eigen yang paling besar di antara faktor yang lainnya sebesar 3,531, dan memiliki sumbangsi varians yang paling besar di antara yang lainnya. Faktor 1 memiliki 4 item pembentuk, dan item yang paling dominan berpengaruh terhadap faktor 1 adalah kepuasan wisatawan terhadap objek wisata di Malang Raya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih, saya kembalikan ke Katika. Oke, terima kasih untuk kelompok 10. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kepada teman-teman atau kakak-kakak yang ingin bertanya atau menyampaikan saran, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Oke, baik. Sebelumnya, nama saya Yoga Pramudana. Saya ingin bertanya mengenai penjelasan yang ada extraction tadi, itu apa artinya. Terus yang kedua itu saya mau bertanya lagi, mengapa tim kalian mengambil cut-off sebanyak 5 komponen utama? Apakah ada landasan teori di baliknya? Terima kasih. Mungkin sebelum dijawab, mungkin teman-teman yang masih off-cam bisa on-cam ya. Tolong dihargai teman-temannya yang lagi presentasi ya. Bisa dijawab, silahkan. Baik, saya izin menjawab sebelumnya. Mungkin bisa ditampilkan slide 16 di bagian analisis faktor. Sebelumnya, satu lagi. Iya, jadi di commonalities ini adalah perhitungan proporsi variansi dari keseluruhan variabel. Jadi inisialnya ini 111 semua. Jadi kayak faktor X1A1-nya ini masih tetap, dan di extraction itu berarti 0,802 diambil dari faktor 1 ini gitu. Jadi dari kesimpulan yang tadi kan dijelaskan bahwa X1A1-nya itu paling berpengaruh terbesar. Jadi X1A1 termasuk dalam faktor komponen 1 yang paling berpengaruh dengan nilai eigen 3,5-an, dan dalam ke faktor 1 itu item X1A1 lah yang paling besar, makanya extraction dia yang paling besar 0,802 begitu.
Jadi dapat dilihat dari output ini, extraction-nya yang paling kecil bisa dilihat di X4D1 seperti itu. Jadi sumbangsih variansi dari X4D1 itu yang terkecil seperti itu. Kemudian tadi batas dari faktor adalah 5, kami menggunakan batas nilai eigen. Sebenarnya dari beberapa sumber yang kami baca, ada yang memberikan batas faktor yang telah terjelaskan 70%, 80%, dan ada yang berdasarkan nilai eigen. Yang kami ambil adalah berdasarkan nilai eigen. Bisa di next, Tanisha. Nah, jadi di dalam komponen 1-13 yang telah diurutkan, terdapat komponen 1, 2, 3, 4, 5 yang nilai eigennya di atas 1, sehingga komponen itulah yang diambil menjadi dilanjutkan analisisnya dengan kumulatif variansi yang dapat dijelaskan dari kelima faktor ini adalah 66,5% seperti itu. Mungkin dari Yoga, apakah ada yang ditanyakan lagi, apakah ada feedback? Sebelumnya, terima kasih. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih, Yoga. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan atau memberi saran? Kartika, saya izin bertanya. Iya, silakan Kak. Oke, dari kesimpulan yang dihasilkan tadi, kira-kira saran apa yang bisa diberikan oleh pembaca? Izin menjawab Kak, untuk saran yang bisa diberikan kepada pembaca, tapi khususnya untuk pemerintah Kota Malang agar bisa lebih meningkatkan pelayanan untuk wisata-wisata yang ada di Kota Malang, karena merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi mengapa seseorang ingin berwisata ke sana. Oke. Kemudian izin bertanya lagi, untuk pemilihan skor komponennya, skor PCA-nya itu kan tadi berdasarkan nilai eigen ya yang lebih dari 1. Kira-kira apa ya, ada alasan nggak sih kenapa gitu harus yang lebih dari 1? Kalau semisal kita mematokkan gitu, karena ini kan kalau yang lebih dari 1 itu kumulatifnya itu hanya 66% gitu kan keragamannya yang keikut gitu. Sedangkan banyak banget nanti informasi yang hilang. Kalau misal nih diambil 80 lebih, misalkan 83,5 ini, itu apa boleh? Izin menjawab, Kak, kembali lagi kepada jawaban yang pertanyaan Yoga sebelumnya, kenapa batasnya 1, itu adalah batas yang dari yang kami tentukan dari tinjauan pustaka yang kami dapatkan. Jadi kalau misalkan mau mengikuti beberapa sumber bahwa batas dari kumulatifnya terjelaskan 80% atau 70%, itu juga bisa gitu Kak. Cuman berbedanya nanti cuman pada penjelasan faktor yang terbentuk seperti itu. Kalau misalnya dari komponen kenapa kami memilih 1-5 ini, walaupun kumulatifnya 66,5%, kelima komponen ini telah cukup menjelaskan dari variabel variansi yang kita bentuk, karena pertanyaan ke-13 pertanyaan ini, ke-13 objek ini bukan yang kayak beda jauh banget gitu Kak. Jadi kayak satu sama lain itu masih mirip. Jadi hasil dari masing-masing komponen 1 itu terdiri dari 4
objek seperti di kesimpulan sama di hasil perhitungannya itu sudah cukup menjelaskan. Dan dalam satu komponen itu sama-sama misalnya komponen satu itu tentang pelayanan dan objeknya yang terjelaskan di dalam situ yang masuk ke dalam komponen satu itu juga tentang pelayanan yang wisatawan dapatkan di objek wisata Kota Malang seperti itu. Oh, oke deh, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan bisa dicukupkan, bisa di-share dulu.